Bukankah Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang mau kita ingkari, benar gak? Baik. 5 hal yang harus diingat kalau kita mau ekonomi syariah, kalau mau sukses. Yang pertama adalah yang pertama kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa dunia ini, kehidupan ini ada yang ngatur, namanya Allah. Tugas kita cuma lakuin yang terbaik yang kita lakukan. Baik. Do your best and let Allah do the rest. Wah, keren. Lakuin yang kita terbaik kita bisa dah. Habis itu kita serahin sama Allah. Baik. Nomor 2, harus cerdas. Kalau nggak cerdas kita repot. Bener ya? Percaya mah percaya, bener ya? Yakin mah yakin, iman mah iman. Bener. Tapi kita harus cerdas. Kalau nggak cerdas, hidup kita susah aja dah. Benar. Yang ketiga, kita harus jujur. Harus jujur. Kalau kita nggak jujur, orang nggak suka sama kita. Palingan kita bisa untung sekali, habis itu orang nggak mau dagang lagi. Iya, pasti. Yang keempat, kita kalau dagang, kalau bisnis, jangan cuma cari untung. Bisnis itu nyari berkah. Gimana cari berkah itu? Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lain. Jadi yang paling penting kita banyakin sodako, banyakin infak, banyakin nolong orang. Pertimbangan terakhir. Nomor 5, kita harus tahu bahwa semua kesuksesan kita itu bukan karena semata-mata kepintaran kita, kehebatan kita. Tapi karena ada orang lain yang bantuin kita. Rasulullah SAW bersabda, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur pada Allah. Jadi jangan segan-segan. Biar kita belanja, biar kita jualan, bilang terima kasih aja dah. Sama tukang parkir kek, sama satpam, sama siapa aja dah. Ketika kita berkembang dan kita menemukan hal baru yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita punya passion di situ, then you do it. Because if you do something you don't love, then it's nothing. You waste your time, bener gak? Aneh dong, Allah udah kasih kita umur, kita lewat menit demi menit dengan cara ngeluh, dengan cara nggak bersyukur, dengan merasa selalu kurang. Bukankah Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang mau kita ingkari, bener gak? Jadi Tuhan itu ngasih setiap orang itu jatah rezeki. Yang kita nggak tahu adalah kapan jatah rezeki itu, cash flow-nya itu turun ke kita. Ada orang yang kaya ketika telah berumur 50 tahun ke atas. Ada yang baru kaya ketika 60 tahun ke atas. Ada yang kaya di umur muda, umur 20-an aja, udah 25-an udah kaya. Kita nggak tahu. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan kalau kamu telah bertekad untuk melakukan yang terbaik yang mau kamu lakukan, fatawakkal 'ala Allah. Kemudian berserah dirilah kepada Tuhan. Ya kalau kita belum menyempurnain semua upaya ikhtiar kita, lu serahin sama Allah. Nah bagaimana? Bukan begitu rumusnya. Life is like walking in the dark tunnel. If you fear of darkness and stop in the middle of darkness of the dark tunnel, you stop there and you will be stuck there forever. But if you keep walking with your faith, at the end of tunnel there will be a light. Kalau kita berhenti di tengah lorong gelap itu karena kita takut karena kegelapan, maka kita akan terus di sana. Tapi kalau kita terus jalani itu terowongan gelap dengan keyakinan bahwa Allah ada selalu bersama kita, maka di ujung terowongan gelap itu pasti ada secercah cahaya yang keren. Benar gak? Kita nggak pernah tahu bagaimana Allah ngatur rezeki kita. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berusaha, lakuin aja terus. Kita nggak pernah tahu, serius deh. Kita umur 40-50 jalanin aja. Kita nggak tahu. Ntar Allah yang ngatur. Dan semakin kita bisa menyerahkan diri kita kepada kehendaknya Allah, maka kita betul-betul merasakan betapa dahsyatnya Allah mengatur ini semua. Banyak orang yang baru mulai bisnis 40-50 tahun. Lah itu si Kolonel Sanders yang punya Kentucky Fried Chicken, udah pensiun, udah tua, tahu-tahu baru sukses. Ini sebetulnya adalah syariatnya, peralon masuknya. Tempat masuk bagaimana Allah memberikan rezekinya kepada kita. Bahwa rezeki udah ditakdir nggak bakal ketukar, iya. Tapi kan harus ada, kalau kita bicara ada ilmu sunnatullah, ilmu kun fayakun, kalau masih ingat kan. Nah ini kan ilmu sunnatullah ini harus ada peralonnya. Buka warteg kayak, jualan bakso kayak, jualan somai kayak, jualan apa aja yang menjadi pintu masuk dari rezeki yang Allah akan berikan pada kita. So jangan pernah nyerah, hajar terus, bismillah.